Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Para jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat, selamat, panjang umur. Kita masih diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, masih diberikan anak-anak yang salehah, masih diberikan rezeki yang insya Allah berkah di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita saksikan di media massa dan di media sosial akhir-akhir ini, betapa maraknya berita tentang kasus yang menimpa saudara kita, yaitu seorang penjual es teh yang dipercandai oleh seorang pendakwah, sebut saja beririsan dengan GM. Mungkin maksud dari pendakwah tersebut adalah baik, sekedar bercanda, karena memang dalam Islam sendiri bercanda hukumnya adalah mubah atau boleh, sepanjang tidak melanggar syariat Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bercanda ketika ditanya oleh seorang perempuan tua, atau mungkin lebih tepatnya didoakan supaya perempuan tua tersebut bisa masuk ke dalam surga. Tapi Nabi Muhammad sendiri berkata bahwa di surga tidak ada perempuan tua. Kemudian nenek-nenek tadi pulang ke rumah sambil menangis. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengutus seorang sahabat untuk memberitahukan kepada nenek-nenek tadi bahwa yang dimaksud adalah bukan berarti nenek-nenek tua tersebut tidak bisa masuk surga, tetapi di dalam surga isinya adalah remaja, gadis, ya, perawan mungkin ya, bidadari. Jadi di surga tidak ada perempuan tua. Jadi itulah maksud yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan bahasa bercanda. Tetapi bercanda yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukanlah bercanda yang bersifat bohong atau berdusta, karena memang di surga tidak ada perempuan tua, adanya adalah para gadis remaja. Itu sebagai salah satu dalil bolehnya bercanda di dalam Islam. Yang pertama adalah syaratnya adalah tidak boleh berbohong, karena berbohong dilarang dalam agama. Yang kedua, tidak boleh menyakiti, tidak boleh merendahkan orang yang kita ajak bercanda, meskipun maksudnya baik, tetapi ketika kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang hina, maka itu hukumnya adalah haram. Sebagaimana yang ramai di media sosial ketika ada seorang penceramah yang berinisial GM yang bertanya kepada penjual es teh, wis laku dulu es tehmu dulu, terus bilang bahwa ya kamu didol, titip-titip gitu ya. Nah, kata-kata titip-titip tadi gitu ya, yang para jamaah semua yang saya tidak tahu ya, itu tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim pada muslim lainnya, karena kata-kata itu termasuk kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain.
kita bisa melihat bagaimana wajah penjual es teh tadi yang seperti bersedih gitu. Bisa menggunakan kata-kata lain yang tidak menyinggung perasaan orang. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Hujurat ya, surah 49 ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bisa ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humut thalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ayat di surat Al-Hujurat ayat yang ke-18 melarang kaum muslimin ya, mengolok-olok kaum muslimin yang lain ya, baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Karena boleh jadi bahwa kaum muslimin yang diolok-olok ya, di sini disebutkan janganlah suatu kaum mengolok-olok, artinya tidak terbatas pada sesama kaum muslimin ya, artinya kepada siapapun ya, bukan hanya kaum muslimin ya, karena perbuatan mengolok-olok itu memang tidak diperbolehkan ya. Boleh jadi ya, bahwa orang yang diolok-olok lebih baik di hadapan Allah daripada orang yang mengolok-olok. Seburuk-buruk panggilan adalah fasik atau buruk setelah beriman. Barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dari sini ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada mereka yang suka mengolok-olok saudaranya ya, baik muslim maupun non muslim ya, karena ayat ini bersifat umum ya, itu tidak boleh mengolok-olok hai orang-orang yang beriman ya, beriman kepada Allah ya, kepada Rasul ya, untuk tidak boleh mengolok-olok siapapun gitu kan, baik dia muslim maupun bukan ya, karena bersifat umum ya, karena barang siapa yang mengolok-olok ya, boleh jadi ya tidak lebih baik daripada yang diolok-olok gitu. Dan boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan bagi siapa yang mengolok maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk segera bertaubat gitu. Jika tidak maka mereka termasuk orang-orang yang zalim gitu. Inilah dalil ya, larangan kita ya bagi kaum muslimin ya untuk mengolok-olok siapapun ya. Ya. Meskipun mereka adalah orang-orang mungkin di hadapan manusia termasuk orang miskin ya, orang yang mungkin wajahnya kurang kamera looking mungkin ya, wajahnya tidak secantik bintang film, tidak setampang aktor gitu. Mungkin orangnya mungkin jelek dan sebagainya gitu ya, tetapi ya, di hadapan Allah tidak memandang gitu ya, kekayaan seseorang ya, tidak memandang wajah seseorang ya, di hadapan Allah ya, sebagaimana di ayat selanjutnya ya, surat Al-Hujurat ya, ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum
wallahu ya'lamu wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli syai'in alim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi di ayat ini dijelaskan gitu bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian dijadikannya banyak ya, menjadi bermacam-macam bangsa, suku-suku, supaya saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Maaf ya, tadi salah membagi surat, maaf ya. Harusnya surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Sehingga kita sebagai seorang muslim harus bisa mengambil pelajaran terhadap apa yang terjadi ya, di masyarakat ya, yang ada di sekitar kita ya, baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun bahkan internasional, bahwa kita sebagai kaum muslimin harus menjaga perbuatan, ucapan, perilaku kita. Karena sekarang zaman canggih, segala sesuatu bisa difoto, bisa didokumentasikan. Sedikit saja mungkin ya, sesuatu yang khilaf, ketika itu tersebar luas di masyarakat ya, maka itu akan menjadi berdampak buruk ya, pada yang bersangkutan ya. Dan mungkin ya ada kaum muslim yang salah paham itu bahwa seolah-olah Islam adalah buruk, padahal itu adalah kesalahan kaum muslim itu sendiri atau yang bersangkutan. Bahwa dalam Islam ya, kita diajarkan untuk berkata sopan, santun, lemah lembut ya, kepada siapapun ya, baik kepada orang tua, orang muda, entah status sosialnya tinggi atau rendah, entah apapun profesinya, karena di hadapan Allah yang dilihat adalah hanya iman dan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Fastabiqul khairat, aqulu qouli hadza, innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.